Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membicarakan terkait dengan calon atau bakal calon presiden yang kemudian diusung oleh Partai Nasdem. Tentunya berbagai pemberitaan yang ada sudah memunculkan 3 nama bakal calon presiden 2024 yang akan datang yang merupakan pilihan dari Partai Nasdem. Seperti yang dikutip oleh CNN Indonesia, yakni yang berjudul Daftar 3 Nama Calon Presiden 2024 Pilihan Partai Nasdem. Hasil rapat kerja nasional atau yang disebut Rakernas Partai Nasdem merekomendasikan 3 nama calon presiden yang berpotensi bakal diusung dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang akan datang. 3 nama tersebut merupakan usulan para kader Nasdem di daerah selama 3 hari Rakernas di JCC Senayan mulai tanggal 15 sampai 17 Juni yang lalu. Pertama adalah Anies Rashid Baswedan yang merupakan Gubernur DKI Jakarta. Kedua adalah Andika Perkasa dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Ucap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di hadapan para kader pada hari terakhir Rakernas yang diselenggarakan. Meski Ganjar memperoleh usulan terbanyak kedua dari perwakilan DPW setelah Anies, namanya berada di urutan ketiga di bawah Andika. Urutan 3 nama itu dimusyawarahkan pimpinan partai hingga mengerucut kepada 3 nama tersebut. Berdasarkan usulan para kader di hari kedua Rakernas, Anies Baswedan diusulkan paling banyak oleh kader Nasdem sebanyak 32 DPW. Hanya DPW Papua Barat dan Kalimantan Timur yang tidak mengusulkan nama Anies. Sedangkan Ganjar diusulkan oleh 29 DPW, disusul Erick Thohir urutan ketiga dengan diusulkan 16 DPW. Andika berada di urutan keempat bersama Rahmat Gobel yang didukung 13 DPW. Selain Andika, dari unsur militer ada pula nama Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman yang diusulkan DPW Nusa Tenggara Timur dan Bali. Dari ketiga nama, Surya Paloh nantinya akan memilih 1 nama. Ia menyebut keputusannya terkait capres bukan didesak oleh pihak manapun dan tak akan terburu-buru. Bagi kita tidak ada satupun hal yang amat membuat kita terdesak. Karena apa saya nyatakan apapun keputusan kita. Kita ingin mencalonkan yang terbaik untuk kepentingan bangsa ini, paparnya. Meski begitu, Nasdem nantinya tetap membutuhkan koalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung jagoan mereka di Pilpres. Pasalnya, Nasdem hanya mengantongi 9% suara parlemen dari syarat 20% untuk mengusung capres. Tentunya ini merupakan hal yang sangat menarik sekali karena dari ketiga baca pres yang kemudian diumumkan oleh Partai Nasdem ini tentunya terdapat nama di situ yakni Andika Perkasa. Sehingga saya katakan di sini Nasdem bisa jadi merupakan partai yang tidak mau kalah dengan partai KIB yang dinahkodai atau dimotori oleh Partai Golkar, kemudian Partai Amanat Nasional dan juga Partai Persatuan Pembangunan. Tentunya deklarasi pengumuman oleh Nasdem ini merupakan deklarasi yang boleh dibilang bahwa Nasdem tidak ingin kalah dengan koalisi yang sebelumnya sudah dibentuk, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu. Kalau kemudian Koalisi Indonesia Bersatu ini dari ketiga partai yang sudah bergabung sudah dapat mencalonkan atau mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, Namun tentu bagi Nasdem masih harus menjajaki koalisi dengan
partai politik lainnya. Namun di antara informasi yang ada atau berbagai survei yang ada, tentunya nama-nama yang diusung oleh Partai Nasdem ini tentunya merupakan nama-nama yang sudah beken dan kemudian sudah banyak bermunculan di berbagai survei yang ada. Tentunya sekali lagi ini banyak menguntungkan bagi Partai Nasdem karena saya kira para bakal calon utamanya yaitu Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo dalam setiap survei yang ada selalu menduduki peringkat tertinggi. Seperti misalnya beberapa terakhir sebelum diusung oleh Partai Nasdem ini, kedua nama tersebut baik Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan selalu memuncaki dalam berbagai macam atau berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Sehingga kemudian ini bisa jadi merupakan strategi Partai Nasdem sendiri untuk kemudian dapat menggait para pemilih, dalam hal ini adalah pemilih atau simpatisan dari Ganjar Pranowo maupun simpatisan atau pemilih dari Anies Baswedan. Sehingga menurut saya ini merupakan strategi yang sangat jitu karena seperti yang kita ketahui, Ganjar Pranowo yang merupakan kader dari PDIP sendiri belum menentukan terkait dengan bakal calon yang akan diajukan oleh partai PDIP sendiri, sehingga kemudian ini merupakan loncatan yang sangat luar biasa bagi Partai Nasdem untuk kemudian dapat mencalonkan atau mengumumkan bakal calon presiden yang saya kira bakal calon presiden ini sungguh sangat luar biasa sekali karena sekali lagi dari berbagai referensi survei yang ada menempati posisi yang sangat membanggakan, sehingga kemudian ini bisa jadi kemudian memberikan efek yang sangat luar biasa bagi Partai Nasdem, sehingga kemudian bukan tidak mungkin partai ini justru akan berkembang dari partai menengah menjadi partai papan atas seperti itu, karena kita tahu bakal calon yang diumumkan oleh Partai Nasdem utamanya terhadap dua bakal calon tersebut adalah calon-calon yang dalam setiap berbagai macam survei yang ada selalu menempati posisi tertinggi seperti itu. Kedua, selain bakal calon yang sudah diumumkan tersebut tentu akan menguntungkan bagi Partai Nasdem, juga menurut analisis saya terkait dengan pemunculan nama Andika Perkasa ini tentu merupakan hal yang sangat menarik, karena kita tahu Andika Perkasa ini merupakan orang atau sosok yang sangat baru yang kemudian dalam beberapa survei yang ada memang namanya mulai diperbincangkan meskipun tidak kemudian setenar dari nama baik Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Sehingga saya di sini menurut analisis saya justru ini sangat menguntungkan bagi sosok Andika Perkasa sendiri. Dan tentu ini bisa jadi saya kira merupakan strategi Partai Nasdem untuk menaikkan nama maupun elektabilitas dari Andika Perkasa sendiri, karena kita tahu apabila kemudian Andika Perkasa disandingkan dengan nama-nama beken seperti Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, maka tentu namanya akan terus bisa kemudian naik dan terus cenderung terdongkrak melalui nama-nama yang sudah cukup beken, yaitu baik Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Sekali lagi bisa jadi ini merupakan strategi yang sedang dimainkan atau sedang dipertontonkan oleh
Nasdem sendiri untuk kemudian dapat mengangkat nama dari Andika Perkasa sendiri. Sehingga saya sampaikan di sini bisa jadi ini merupakan strategi Nasdem selain ingin untuk mendulang atau menaikkan tingkat suara Partai Nasdem pada kesempatan 2024 yang akan datang, tentunya juga berkeinginan untuk menaikkan elektabilitas dari Andika Perkasa sendiri, karena yang kita tahu Andika Perkasa ini yang bersangkutan saat ini masih menjabat sebagai kepala TNI atau Panglima TNI seperti itu, sehingga bisa jadi panggung yang sedang dilakukan oleh yang diselenggarakan melalui Rakernas Nasdem ini sebenarnya merupakan panggung yang memang diperuntukkan bagi Andika Perkasa, karena kita tahu Andika Perkasa ini saat ini masih menjabat sebagai Panglima, dan tentunya dalam beberapa bulan yang akan datang yang bersangkutan itu tentu akan mengakhiri jabatannya, karena memang dari segi umur yang bersangkutan sudah purna bakti seperti itu. Sehingga saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem ini justru lebih banyak menguntungkan kepada nama Andika Perkasa sendiri dibandingkan keuntungan yang kemudian dapat diambil baik oleh Ganjar Pranowo maupun pihak Anies Baswedan seperti itu. Sehingga analisis saya ini merupakan panggung, sebenarnya bisa jadi merupakan baik disengaja maupun tidak, ini sebenarnya panggung memang diproyeksikan kepada Andika Perkasa seperti itu, sehingga kemudian nama Andika Perkasa terus kemudian naik, dan bukan tidak mungkin Andika ini minimal kemudian dapat diusung sebagai calon wakil presiden dari kandidat-kandidat atau para bakal calon presiden yang mulai muncul sejak kesempatan tahun 2021 bahkan sampai dengan saat ini seperti itu. Berikutnya tentu bisa jadi kemudian Partai Nasdem ini karena kemudian sudah bisa dikatakan curi start untuk kemudian dapat menaikkan atau mengumumkan terkait dengan 3 nama tersebut, bisa jadi pada kesempatan 2024 yang akan datang tentunya Partai Nasdem ini tentunya bisa jadi menjadi kingmaker kalau kemudian Partai Nasdem ini tentunya dapat mencari bakal calon koalisi yang tepat, sehingga terhadap nama-nama yang sudah memiliki nama atau bahkan elektabilitas yang sangat baik tersebut tentunya akan mudah diklaim oleh Partai Nasdem bahwa terhadap ketiga calon presiden itu merupakan Partai Nasdem sebagai partai yang merintis dari awal terhadap ketiga kandidat apabila kemudian akan diusung sebagai calon presiden pada kesempatan 2024 yang akan datang. Tentunya ini merupakan keuntungan tersendiri bagi Partai Nasdem yang kemudian melebihi dari partai-partai lainnya, sehingga ini menjadi sebuah keuntungan yang tidak dimiliki oleh partai lainnya, karena saya kira baik nama Anies Baswedan dan juga nama Ganjar Pranowo bukan tidak mungkin justru akan dilakukan pengusungan atau bahkan dicapreskan oleh partai politik lainnya, sehingga kemudian sekali lagi bisa jadi Nasdem berkeinginan untuk 2024 yang akan datang ia ingin menjadi kingmaker seperti halnya yang kita tahu pada kesempatan pemilu 2019 yang lalu, bahkan 2014 yang lalu, di mana Partai Nasdem juga mencalonkan sosok Jokowi, yang kita tahu sosok Jokowi pada saat itu tidak setenar pada kesempatan sebelumnya, sehingga saya kira ini merupakan peristiwa yang sangat baik bagi Partai Nasdem, dan bisa jadi sekali lagi Partai Nasdem akan naik kelas dari
partai papan tengah menjadi partai papan atas seperti itu. Namun tentu yang harus menjadi catatan bagi Partai Nasdem bisa jadi justru kalau kemudian Partai Nasdem tidak dapat melakukan komunikasi yang baik atau mencari rekan koalisi, sehingga kemudian ini bisa jadi Partai Nasdem merupakan partai yang susah kemudian untuk mencari mitra koalisi karena partainya sudah mendeklarasikan secara terang benderang terhadap kandidat maupun bakal calon presiden yang akan diusungnya. Tentunya setiap partai pasti menginginkan kadernya sendiri untuk kemudian dapat diusung sebagai calon presiden maupun wakil presiden seperti itu, sehingga kemudian bakal calon yang diusung oleh Partai Nasdem ini tentunya kalau dinamika perkembangan partai politik yang ada di Indonesia tidak terkelola dengan baik, maka tentu bisa jadi Partai Nasdem akan ditinggal oleh partai politik lainnya, sehingga kemudian bukan tidak mungkin Partai Nasdem akan menjadi sangat susah dalam hal mencari mitra koalisi apabila misalnya Partai Nasdem masih ingin memaksakan terhadap 3 bakal capres yang sudah diumumkan pada akhir rakernas yang diselenggarakan pada tanggal 18 yang lalu seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.